Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Keganasan ombak mentawai kembali meminta korban. Sebuah perahu terbalik. 1 penumpang meninggal dunia. 3 penumpang lainnya masih hilang. Menjaga toleransi, pemuda Muslim Ophir Pasaman Barat bantu kelancaran ibadah Natal umat Kristiani. Pungli di Sekolah Dasar Negeri Padang hingga seorang ayah aniaya anak tirinya yang baru berusia 2 tahun. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Lagi-lagi, dugaan pungli di sekolah terjadi di Kota Padang. Di SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi, Kompleks PJKA Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur. Modusnya adalah orang tua murid yang tergabung dalam sebuah grup di media sosial, menghimpun dana dari orang tua untuk berbagai keperluan, seperti lomba menghias kelas dan uang jalan-jalan usai ujian sekolah. Khusus untuk jalan-jalan, setiap murid harus membayar Rp300.000, meski murid yang bersangkutan tidak ikut. Meski wali murid keberatan, karena kebanyakan dari mereka adalah warga kurang mampu. Namun mereka cemas, hal itu akan berdampak kepada anaknya yang sedang menuntut ilmu di sekolah itu. Saat dikonfirmasi kepada kepala sekolah, Ratna Yuryani, ia mengaku tidak tahu menau perihal adanya berbagai uang pungutan itu. Menurutnya, pihak sekolah tidak ikut campur tangan dalam hal perencanaan yang dilakukan wali murid. Terkait dugaan pungli itu, Kepala Dinas Pendidikan Padang mengancam akan mencopot kepala sekolah karena membiarkan terjadinya pungli di sekolah yang dipimpinnya. Kadisdik Padang, Yopi Krislova mengatakan, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tentang disiplin pegawai negeri, maka sanksinya bisa berupa peringatan 1 hingga 3. Jika masih tidak berubah, maka akan dilakukan pencopotan terhadap jabatan kepala sekolah. Komplotan pemerasan dengan modus menuduh korbannya melakukan tindakan asusila berhasil diungkap jajaran Satreskrim Polresta Padang. Kasus itu terungkap berawal saat anggota Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pelaku pemerasan yang bernama Salman di kawasan Purus. Pelaku nyaris diamuk massa karena perbuatannya yang kerap meresahkan warga. Modusnya, mereka menuduh pasangan muda-mudi melakukan tindakan asusila di mobil di pinggir jalan bypass Padang. Dari 5 kali perbuatan pemerasan itu mereka lakukan, komplotan ini telah meraup uang puluhan juta rupiah dan barang berharga para korbannya. Sumatera Barat masuk dalam 6 besar dari 34 provinsi di Indonesia yang rawan narkoba pada tahun 2024 ini. Indikatornya adalah 1,1% dari 5,7 juta penduduk Sumatera Barat atau sekitar 65.000 penduduk adalah pemakai narkoba. Dalam tahun ini, ada kasus besar yang diungkap oleh BNNP Sumbar, yakni kasus peredaran ganja seberat 141 kg dari Mandailing Natal, Sumatera Utara yang melibatkan seorang oknum polisi sebagai kurir dan narapidana di dalam lapas sebagai pemesannya.
Kasus besar kedua yang diungkap adalah peredaran ganja sebanyak 624 kg yang melibatkan jaringan Sumbar dan Aceh. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Pasaman Barat menyebabkan Sungai Batang Pasaman, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat, meluap dan merendam permukiman dan badan jalan. Banyak sepeda motor yang dinaikkan ke perahu untuk sampai ke tempat yang aman dari banjir. Sekitar 150 rumah penduduk terendam banjir di Jorong Pasir Bintungan, Nagari Aya Gadang Barat, Pasaman Barat. Ketinggian air mencapai 1,5 meter di beberapa lokasi terendah. Sebagian warga mengungsi ke rumah keluarga dan di kantor nagari. Namun sebagian lainnya memilih bertahan di rumah mereka sambil menunggu hujan reda. Karena sering mengonsumsi sabu-sabu dan juga kalah bermain judi daring, seorang ayah di Padang Pariaman tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 2 tahun hingga mengalami patah kaki. Penganiayaan itu dilakukan Bayu Nanda Pratama yang baru berusia 30 tahun di rumahnya di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Padang Pariaman. Penganiayaan itu dilakukan karena emosi mendengar tangisan bocah yang tak berhenti. Korban dianiaya hingga mengalami patah kaki. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menghentikan proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri di BPBD Sumbar saat terjadinya pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Penghentian dilakukan setelah jaksa melakukan penyelidikan panjang, pemeriksaan saksi-saksi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus itu. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar Senin mengatakan, dalam proses penyelidikan itu, pihaknya telah meminta keterangan dari berbagai pihak, mulai dari pejabat BPBD Provinsi Sumbar, Inspektorat Provinsi Sumbar, penyedia barang, dan pihak kedua Provinsi Sumbar. Hasilnya, jaksa berkesimpulan tidak ditemukan unsur memperkaya diri sehingga kasus ini dihentikan. Kami ini, bukan saya. Sebelum kita bawa ekspos juga harus ekspos dulu teman-teman ini. Teman-teman tim penyidik jaksa ekspos dulu, Pak. Dan mereka tim penyidik juga merasa emang nggak cukup bukti. Masa saya harus paksa seorang diri? Jadi kan nih nggak enak tuh, nggak perkara kok dia lebih. Menurut pakar hukum pidana, Suharizal, dirinya merasa heran dengan penghentian kasus korupsi itu. Pasalnya, dengan telah dinaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, menandakan ada kerugian negara dan ada yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri. Menurut dosen sebuah perguruan tinggi ini, penyelidikan lebih mengarah pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana. Sedangkan penyidikan lebih mengarah pada pencarian tersangka serta penemuan barang bukti. Ajaibnya, tinggal sedikit lagi jaksa mengungkap kasus ini. Kenapa tiba-tiba kasus korupsi ini dihentikan oleh Kejati Sumbar? Nah, ini kalau perkara-perkara korupsi termasuk kategori yang agak langka, perkara itu naik ke level penyidikan, lalu kemudian dihentikan di level penyidikan. Ini kurang apa lagi? Mengapa kemudian ketika mau menemukan, mencari siapa tersangkanya, perkara ini dihentikan? Nah, kita kan berharap kan Ibu Kajati ini bisa menjelaskan ke publik mengapa kemudian di tingkat penyidikan dihentikan perkara ini. Kasus ini bermula dari laporan dugaan korupsi pengadaan pelindung wajah pada tahun 2020 dengan nilai proyek lebih dari 3 miliar rupiah.
Laporan masuk pada tahun 2023, setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan indikasi kuat penyimpangan, sehingga kasus ini naik menjadi penyidikan. Jaksa tinggal mencari tersangkanya saja. Namun tiba-tiba, kasus ini dihentikan. Aneh bin ajaib. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.